diskriminasi untuk budaya positif, mohon maaf saya minta waktunya sebentar pada bapak-bapak sekalian untuk kita berdiskusi tentang persiapan kita untuk menghadapi pembahasan diskriminasi budaya positif pada SMA. Kemarin saya sudah menyelesaikan modul 1 tentang filosofi pendidikan nasional pada Wantara di modul 1.1 dan modul 1.2 tentang koneksi antar materi tentang aktivitas pembelajaran, kemudian modul 3 tentang visi guru pembelajaran. Dan sekarang kita di 1.2 kemarin nilai dan peran guru penggerak, 1.3 tentang visi guru penggerak, dan sekarang modul 4 tentang aksi nyata untuk budaya diskusi. Di sini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa dalam pembelajaran kami itu ada semuanya sampai dengan 5 modul, dan sekarang akan berakhir di modul 1.4 ini di pembelajaran budaya positif. Walaupun modul-modul yang kami bahas itu ada terdiri dari merdeka, itu tentang kemudian modul ke aksinya tadi yang terakhir. Jadi diminta untuk kita mengetahui apa itu kebutuhan bahasa, terus nilai-nilai visualnya. Di sini saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, jika di budaya disiplin positif di kelas kita di sekolah kita diterapkan, apakah Bapak Ibu setuju? Saya setuju. Kemudian kalau saat ini kan sering banyak terjadi ya di kelas kita masing-masing itu keadaan siswa yang kurang memahami sebetulnya keberadaan di sekolah itu untuk apa. Ada anak-anak yang kecil-kecil atau anak kelas rendah diajak sama anak kelas tinggi, itu sering terjadi, atau di kelasnya sendiri juga seperti itu, bully-membuli sering terjadi. Menurut Bapak Ibu, apa tindakan yang harus kita lakukan? Apakah perlu mendukung atau mendisiplinkan? Pertama itu perlu dicegahkan, memberikan arahan pada sesuatu yang dilakukan itu termasuk sesuatu yang salah. Kemudian menurutku perlu sih dikasih arahan kalau kesalahan baru disiplin. Jadi kita nanti bisa menyesuaikan dengan budaya yang ada terapkan yang di sekolah kita. Pemberian berarti kita, apakah Bapak Ibu setuju dengan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kalau saya sih enggak. Tidak ya. Menurut Pak Pun mendisiplinkan itu berupa hukuman. Karena tidak ada efek jerah yang di sana, malah justru mereka semakin kebal. Ini kasih kebiasaan mereka. Ya. Terus kemudian kita ngerasain jika kita ada anak-anak yang apa ya, nilai-nilainya lebih tinggi di anak-anak yang lain. Kalau kita lihat diperhatikan kan misalnya ada beberapa anak yang kemampuan akademiknya lebih tinggi. Perlu nggak kita memberikan hadiah kepada mereka? Kedua ini ya, apresiasi bentuk apresiasinya berupa hadiah gitu kepada anak-anak. saya tidak perlu sih, saya tidak perlu. Tidak perlu ya. Nanti ada yang keirian antara teman ya, itu kan sama aja kan. Menggabungkan gitu. Lebih baik kalau yang nilainya lebih tinggi ya berikan sukses ya. Lagi perlu dijawab juga. Nanti kebiasaan, nanti tujuan belajarnya itu kita dia aja. Betul. Jadi nggak ada perubahannya. Jadi dia mencapai sesuatu karena hadiah itu tadi. Berarti kita kepada anak-anak yang berkemampuan kurang, apa solusi kita kepada mereka sendiri? Misalnya di kelas kita nih ada beberapa anak yang memang kemampuan akademiknya rendah, atau kemampuan dia hanya menunjukkan bakat, misalnya di organisasi saja. Nah, solusi kita sebagai seorang guru sebaiknya bagaimana?
Iya, gimana orang apa yang harus kita gali? Karena kita memiliki yang tersebut. Atau belakangnya pun dosa-dosa hari. Habis itu kita bisa membutuhkan mengajar untuk kita. Oke, setuju. Jadi kita harus memberikan apa ya apresiasi kepada mereka, kita memberikan tempat ruang kepada mereka ya, sama perhatian khusus, memberikan perhatian khusus ya Pak, kita kuncinya ya. Oke. Nah, kalau di sekolah di kelas wajib nggak kita tuh merasa pengalaman itu sebagai teman? Perlu nggak seperti itu? Menurut saya sih perlu agar mereka terbuka Oh, oke. tentang dia punya permasalahan, tentang dia punya kekurangan, dia akan terbuka karena dia menganggapnya kita teman bukan siapa-siapa. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ini sudah cukup untuk depan saya. Besok destinasi. Mudah-mudahan destinasi besok sesuai dengan keinginan kita dan terima kasih Bapak atas saya atas dukungan ini untuk diskusi yang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak. Ada wawancara itu. Amin ya Pak. Selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Di sini saya pembawa acara untuk membuka acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua berdoa, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat memberi desiminasi dari CGP Ade Irma Dewi Nasution untuk SDN 2 Bakauheni. Baik, marilah bapak-bapak, ibu-ibu, kita buka acara kita dengan membaca basmalah. Selanjutnya acara kedua yaitu berdoa. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing dan menundukkan kepala. Berdoa mulai. Selesai. Melanjut acara ketiga yaitu sambutan kepala sekolah SDN 2 Bakauheni. Untuk ibu kepala sekolah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabipun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih dikasih sehat, kasih sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa melaksanakan acara aksi nyata desiminasi budaya positif SD 2 Bakauheni, yaitu CGP Ibu Ade Irma Nasution. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita dukung, jangan bosan-bosan untuk mendukung Ibu Ade untuk melaksanakan CGP-nya, yaitu aksi nyata ya desiminasi budaya positif. Bapak Ibu, saya minta maaf kepada Bu Ade, terutama kita belum bisa maksimal untuk memberi dukungannya. Mohon maaf, kami juga masih tahap belajar semuanya. Dengan adanya CGP ini aksi nyata ya, kita mungkin baru pertama ya. Pertama itu adalah tahapnya Ibu Ulfa yang
yang kedua yaitu Ibu Ade. Ya, kepada Bapak Ibu mohon dukungannya, sportifnya untuk memberi semangat kepada Bu Ade. Ya, hanya ini Bu Ade yang bisa kami membantu kemampuan kami sebagai para sekolah maupun guru-guru kami. Ya, inilah ya namanya kita yang sudah seumur dengan saya, banyak yang keluh kesahnya, ya terutama dengan sumur saya. Tapi saya acungkan jempol dengan Bu Turni, belum ada keluhan-keluhan yang untuk kesehatannya. Tapi mohon maaf ya Bu Ade, dengan adanya Bapak Ibu guru di sini, kalau ada kekurangan serta kemampuan yang dukungan untuk Bu Ade kurang maksimal, ya mohon maaf. Saya kira hanya itu saran dan amanah dari saya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Bakauheni. Baik, inilah acara inti dari acara ini, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ade Irma Dewi Nasution. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Bakauheni, Bapak Ibu guru beserta staf yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan, yaitu nikmat sehat, sehingga bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif dari saya CGP Angkatan 11. Yang pertama yang saya sampaikan, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya karena sudah menyita waktunya sedikit untuk saya untuk memberikan diseminasi. Apa sih diseminasi? Diseminasi itu adalah memberikan informasi tentang budaya positif. Jadi kita memang harus memberikan informasi karena kita berkaitan dengan anak-anak di sekolah kita. Oke, penerapannya nanti bisa masing-masing kita lakukan di kelas kita masing-masing. Yang kedua, terima kasih tak terhingga saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah karena sudah memberikan peluang atau kepada saya untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Dan terima kasih juga dukungan kepada Bapak Ibu guru semuanya kepada saya. Apa adanya, saya banyak kekurangannya, bahkan tidak ada yang baik dari saya. Itu menurut saya. Jadi kalaupun ada kekurangan apapun dari saya minta maaf. Untuk soal penyajian nanti saat ini hadir hanya sebatas itu kemampuan saya. Karena saya baru belajar mencoba dan belajar untuk menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di sini Bapak Ibu serta Ibu Kepala Sekolah ingin saya sampaikan, saya hadir di sini, berdiri di sini bukan berarti saya merasa hebat. Tidak, semata-mata karena saya merasa kurang dan saya mempunyai sedikit pengetahuan dan saya ingin berbagi ilmu, itu saja. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru semuanya atas meluangkan waktunya kepada saya. Langsung ke pokok inti. Kemarin sudah kita lakukan aksi nyata, ini berulang lagi ya Bu, mohon maaf. Aksi nyata diseminasi budaya positif SDN 2 Bakauheni. Latar belakang. Latar belakang. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah.
Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol atau restitusi, dan segitiga restitusi. Konsep inti budaya positif: 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Nilai-nilai kebajikan. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Motivasi perilaku manusia. 6. Posisi kontrol guru. 7. Keyakinan kelas. Dan 8. Segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, sepertinya tegang ya Bapak Ibu ya. Supaya kita menikmati untuk pembelajaran ini, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Oke, boleh ya Bapak Ibu untuk membuka suasana. Kata kuncinya adalah ikut apa yang saya katakan. Ikuti apa yang saya katakan. Oke. Ini kambing. Ini sapi. Kalau yang ini kerbau. Lagi ya, ikuti apa yang saya katakan. Ini sapi. Ini sapi. Kalau yang ini kerbau. Oke, sip. Ini yang ini yang ini oke, ulangi. Ini ini oke. Oke, ini apa? Ini apa? Oke, ini jari. Kalau yang ini oke, belum fokus. Belum fokus ya? Oke. Kalau yang ini? Jari. Oke, belum fokus ternyata. Kalau yang ini? Kalau yang ini? Bukan ada fokus. Oke. Kalau yang ini? Oke, itu dia kata kuncinya. Kalau yang ini, tadi kan kata saya ikuti apa kata saya. Kalau yang ini saya tidak peduli mau nunjuk saya jempol saya menunjuk telunjuk saya menunjuk jari tengah saya, tidak peduli. Kata kuncinya adalah ikuti apa kata saya. Jadi saya sampaikan tadi, kalau yang ini, kalau yang ini. Oke, itu dia, udah fokus ya. Terima kasih. Sama dengan perilaku kita, berarti kebiasaan, budaya itu termasuk kebiasaan yang akan kita lakukan kepada diri kita sendiri dan anak didik kita. Jadi apa yang kita lakukan kepada diri kita akan ditiru oleh anak didik kita. Intinya ke situ Bapak Ibu. Oke, satukan lagi. Kalau saya bilang tepuk tangan satu, coba tepuk tangan satu. Oke, tepuk tangan satu. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan satu. Ikuti kata saya. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan satu. Iya. Tepuk tangan. Enggak, saya bilang tepuk tangan satu. Oke, nggak bisa ya. Oke. Intinya gitu, kuncinya gitu. Apa kata saya? Ikuti kata saya. Oke, sekarang kalau saya bilang tepuk tangan ke satu. Ikuti apa kata saya? Tepuk tangan ke satu. Betul. Oke. Gitu ya. Oke. Paham ya? Paham Bapak Ibu ya? Ya, jadi gitu.
inti dari ini semua adalah tentang budaya, kebiasaan yang akan kita sampaikan kepada siswa kita, begitu ya. Baik, beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, masih juga tegang ya. Kayaknya masih tegang ya. Ada lagi nih permainan. Bapak Ibu pegang pulpen. Pegang pulpen? Tidak. Saya minta tolong pulpennya dikeluarkan. Oke, berpasangan ya. Berpasangan ya. Oke, cari pasangannya. Atau soal cerita. Oke. Yang sebelah kanan saya, berarti sebelah kanan saya sebelah Bu Wanda ya. Bu Wanda, Pak Irwan, Pak Herman. Itu pegang pulpen, kemudian tuliskan di dalam tangannya harta yang paling berharga. Silakan Bapak Ibu tuliskan di tangannya masing-masing harta yang paling berharga. Iya, silakan tuliskan apa harta yang paling berharga Bapak Ibu punya. Iya, di tangan kanan atau tangan kiri. Kalau dia kidal berarti kan dia tuliskan tangan kanan ya. Oke, tuliskan. Jangan kasih tahu temannya. Harta yang paling berharga punya Bapak Ibu. Oke, sudah? Sudah? Oke, sudah punya harta paling berharga ya. Oke, Bu Asnya sudah? Oke, sudah. Pak Irwan sudah? Enggak. Jangan lupa tulis nama saya ya. Sudah ya, genggam erat-erat hartanya. Kemudian yang sebelah kiri saya boleh dengan cara mengiming-iming, kasih uang, kasih kritikan, kasih senyum atau bagaimana supaya tangan tersebut bisa dibuka oleh teman sebelah kirinya. Bagaimana caranya? Oke. Silakan Bapak Ibu yang berada di sebelah kiri saya, berarti kan pasangannya. Nah, pasangannya Pak Irwan, Pak Herman, Pak John, kemudian Pak Irwan, Bu Rayu, dikerjain dulu Bu ya. Kemudian Bu Wanda dengan Mbak Tiara. Begitu seterusnya, ikuti. Oke. Enggak. Terserah dengan bagaimana caranya supaya tangan tersebut bisa terbuka dan hartanya Ibu Bapak ambil. Oke. Bisa? Bisa enggak? Nah, itu dia. Itu memang terjadi nanti. Itu yang akan kita gali. Sebetulnya itu yang akan kita gali. Oke. Apa menurut Bapak, Ibu sekalian, dari pembicaraan kita ini tadi tentang harta berharga yang ada di tangan kita genggam sehingga kita nggak mau lepaskan, kan gitu kan? Walaupun bagaimana caranya, kita nggak mau kasih tuh harta. Sekalipun ada iming-iming rumah segede gaban. Wah, segede gaban itu segede apa tuh ya? Kemudian walaupun ada emas berlian diberikan kepada kita, kira-kira Bapak Ibu mau nggak memberikannya? Enggak. Kenapa Bu Anda? Di sini kan saya nulisnya harta yang berharganya keluarga sama diri saya sendiri ya. Ya nggak mungkin saya memberikan diri saya dengan itu tadi gitu. Alasannya ya karena itu saya lebih berharga daripada yang sudah diiming-iming itu tadi. Ya, itu alasannya gitu. Berarti kalau Bu Asmia apa harta paling berharga ini? Ya, jadi disebut nih. Ya, Bu. Kata saya sih, harta yang paling berharga yang saya pilih yaitu anak. Karena anak segala-galanya buat saya. Jadi ya, apapun akan saya lakukan untuk anak saya. Oke, saya mau dengar dari Pak
Diem baik. Sama aja. Yang kalian berharga itu istri dan anak. Tiada istri dan anak itu tak ada ini. Inilah pokoknya udah terharga kedua-duanya. Kan nggak boleh dikasih tahu tadi. Buka dan beritahu kepada kami kenapa alasannya. Gitu ya. Kalau alasan saya, oh ya, keluarga segala-galanya untuk saya. Semua mencakup semua keluarga, entah ibu, entah bapak, adik, kakak. Intinya semua itu keluarga buat saya. Keren ya. Allahu Akbar. Terima kasih Bapak Ibu motivasinya untuk hari ini. Benar sekali. Keluarga itu segalanya untuk kita semua ya. Kita tanpa keluarga kita nggak ada apa-apa. Bukan dikatakan ibu kalau kita nggak dipanggil sama anak kita kan begitu ya. Nah, ilusi itu adalah mengontrol diri ilusinya. Apa? Karena kita nggak akan mungkin memberikan sesuatu yang punya kita. Sekalipun itu harus dipertahankan dengan linangan air mata dan darah. Itu ilusinya. Jadi kita tetap mempertahankan kemampuan itu sampai dengan benar-benar itu punya kita. Baik, lanjut. Sudah ya, kita berbanyak, kita fokus lagi ke selanjutnya. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Kita harus punya profil pelajar Pancasila. Jadi kita mengajar itu berdasarkan profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri dan bernalar kritis. IBO Primary Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Oke, di sini akan saya beri informasi untuk IBO Primary sendiri. Ini adalah sebuah pembelajaran inquiry, Bapak Ibu. Jadi yang dirancang untuk mendukung setiap murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menjadi pembelajar yang aktif, yang mandiri seumur hidup. Nah, IBO Primary Years ini hanya untuk orang-orang yang berkemampuan lebih ya, sekolah keterampilan khusus misalnya seperti itu, usia 3-12 tahun, atau homeschooling. Nah, itu harus ditekankan kepada mereka yang punya IBO Primary Years program. Jadi untuk sekolah-sekolah homeschooling itu yang ditekankan. Kemudian lanjut, kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kemudian kita harus buat keyakinan sekolah.
Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Sebaiknya kita memang sebagai seorang guru harus menerapkan atau membuat keyakinan kelas ini. Jadi ketika siswa itu melakukan kesalahan, kita ingatkan. Kemarin kita udah buat kesepakatan anak-anak bahwa kalian menurut bisa contoh Bapak Ibu untuk yang tersebut datang tidak terlambat. Kemudian di dalam kelas tidak main bola, kan gitu. Itu contoh salah satunya tentang keyakinan kelas. Jadi seandainya ada anak yang datang terlambat, kita tanya kenapa. Itu jadi mereka akan sadar diri dengan kemampuan tersebut. Oke. Segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini bentuknya juga seperti ini, segitiga. 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Next. 5. Posisi kontrol. Motivasinya adalah identitas gagal atau kontrol dari luar, menghindari hukuman. Guru berbuat penghukum. Contoh dalam kalimatnya menghardik, kita menunjuk guru anak, terus menyakiti dan menyindir anak, itu termasuk dalam penghukum. Kita termasuk sebagai guru penghukum. Kemudian guru berkata sebagai penghukum, kalau kita biasanya mengucapkan kalimat, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, nanti rasain sendiri. Nah, itu sering kita lakukan kepada anak-anak kita. Kemudian hasilnya akan memberontak, si anak tersebut akan memberontak, menyerahkan orang lain, dan berbuat bohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, biarin saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi udah anggapan biasa saja gitu sama anak-anak gitu kan, kalau kita sering marah-marah kepada anak. Kemudian dampak pada muridnya mengulangi kesalahan. Kemudian untuk menghindari tersebut, guru membuat orang merasa bersalah. 1. Guru berceramah, mengalahkan, kata-katanya mengatakan seharusnya jangan gitu nak, ibu kecewa loh sama kamu. Nah, itu ternyata tidak boleh ya dalam posisi kita sebagai guru. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya seperti ini, kamu sudah tahu kan kalau kamu itu salah gitu. Ternyata kita nggak boleh seperti itu. Kemudian ibu tuh capek loh nak sama kamu kan gitu kan, sering kita lakukan itu di kelas. Kemudian mengatakan, ibu stres deh lihat kalian kan gitu, karena nggak bisa dibentuk seperti itu, kalimat-kalimat seperti itu. Kemudian menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong, hasilnya akan seperti itu. Anak-anak akan merasa takut pas bohong, nah gitu aja ya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, hanya kata maafkan saja, tapi nanti akan diulangi lagi, seperti itu. Kemudian dampak pada muridnya merasa direndahkan, ya. Kemudian identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kalau guru sebagai teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Gurunya berkata gini, ayolah nak, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau sih? Seringnya gitu ya. Kita anggap ini sebagai teman supaya enak disampaikannya. Kemudian hasilnya ketergantungan. Jadi anak itu merasa ketergantungan sama guru tersebut. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru di sebagian orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata kok seperti ini, kan gitu, seperti itu ya. Kemudian dampak pada muridnya lebih tidak mandiri dan ketergantungan. Ternyata semua ada dampaknya, Bu, baik-baik dan buruknya. Kemudian identitas berhasil atau sukses, atau dari luarnya, mengharapkan imbalan pada ketergantungan pada orang lain. Guru sebagai pemantau. Guru berbuat, menghitung dan mengukur. Kemudian guru berkata, apa peraturannya?
Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi mengharapkan imbalan, intinya seperti itu. Kemudian dampak pada murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi kalau saya lakukan ini, saya nanti akan dapat hadiah, gitu. Berharapnya seperti itu. Nah, identitas berhasil atau sukses seorang guru jika menghargai diri sendiri. Guru sebagai manajer, guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau ada murid yang melakukan kesalahan, kita tanya, kenapa tadi lakukan kesalahan di mana, main apa, kan seperti itu. Kemudian guru berkata apa yang kita yakini, apa yang kita bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasil menguatkan pribadi. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan dirinya sebagai individu yang posisi positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian dampak pada murid adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Contoh dalam kalimatnya, kita sampaikan kepada anak bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi kok nak. Kita sampaikan seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Siapa yang benar, siapa yang salah. Kemudian lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus menerus, apakah kamu bersikap baik dirimu sendiri? Nah, seperti itu ya. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Oke. Kemudian serta akan mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Kalimat yang kita sampaikan seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kan apa yang paling penting bagi kamu boleh tetap berusaha menjaga sikapmu, tapi tambahkan sikap yang lain. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Seperti ini tadi kalimatnya. Apa nilai yang kita percaya di sekolah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, dan seterusnya. Nah, ini tadi contoh saya melakukan restitusi kepada siswa yang datang terlambat. Sehubungan video ini nggak bisa disetel karena soundnya tidak berkenan untuk hadir menyuarai. Jadi cukup hanya gambar saja. Oke, di sini penutup. Jadi intinya adalah Bapak Ibu, kita sebagai guru jangan bosan-bosan memberikan keyakinan kepada anak bahwa kita bisa menjadi leader untuk mereka, bisa jadi contoh untuk mereka. Dan budaya positif harus kita terapkan di lingkungan kita masing-masing, terutama di kelas kita. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikannya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab menurut standar nasional pendidikan. Oke, demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Salam guru penggerak.
Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ade Irma yang telah memberikan materi ke kita atau beberapa kemungkinan berguna bagi kita selaku guru di SD 2 Bakau ini bisa kita terapkan di sekolah kita. Baik, acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kita dengan membaca hamdalah. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya sudah baik. Kemudian di awal tadi ada ice breaking ya untuk melatih fokus kita semua, juga itu sudah menarik sehingga sebelum memulai memperhatikan materi kita bisa berlatih fokus dulu sehingga pas mendengarkan materi kita bisa fokus. Kemudian penyampaiannya juga sudah sangat jelas dan Bu Irma juga sudah memberi contoh-contohnya yang sudah diterapkan di kelas. Kurang lebihnya itu sudah itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pelajaran sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingin memberikan sesuatu hal yang harus kamu tahu bahwa kita semua punya keyakinan kelas. Waktu di awal pembelajaran MPLS yang pertama kita sudah buat keyakinan kelas, tetapi hal itu banyak yang kalian langgar, betul atau tidak? Betul. Sekarang apa manfaat dari keyakinan kelas itu? Hah? Manfaatnya apa? Manfaat dari keyakinan kelas itu apa? Agar disiplin, betul. Jadi kita membiasakan hidup disiplin. Nah, di sini ada budaya. Budaya itu apa? Kebiasaan, perilaku, kebiasaan yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misal di sekolah, ya, kebiasaan kita apa? Kalau sekolah masuk tepat waktu. Terus apa yang menjadi keyakinan kelas kita sekarang apa? Oke, fokus ke sini, jangan fokus ke video. Ya, menjadi keyakinan kelas itu adalah budaya. Keyakinan kelas kita kemarin kita sudah buat di waktu pertama pembelajaran. Satu, apa sih ingat? Masih ingat? Apa? Masuk tepat waktu. Terus apa lagi? Berbaju, berpakaian rapi. Terus apa lagi? Bermain bola hanya saat jam olahraga dan tidak boleh di dalam kelas. Iya, yang tidak di dalam kelas. Tapi akhirnya dilanggar sampai sekarang udah diperbaiki belum? Nah, Ibu masih punya hutang, kalian masih punya hutang janji sama Ibu. Siapa 3 orang hutang janji itu? 4, siapa aja? Terus? Masih Ibu tagih. Sampai nanti kamu gede juga masih Ibu tagih kalau belum kamu jalani. Dan itu akan menjadikan suatu masalah bagi dirimu. Karena kamu sudah berjanji, ya kan? Kalau kita janji, kita nggak ditepati akan jadi masalah nggak? Masalah ya. Entah nantinya bagaimana itu jadi masalah. Nah, ketika kita datang masuk ke kelas, terus dalam keadaan terlambat, kira-kira jadi masalah nggak? Masalah apa jadinya? Ketinggalan pelajaran salah satunya, kan gitu. Itu masalah. Akhirnya apa yang disampaikan sama ibu bapak guru nggak jelas, karena sudah terlambat itu tadi, ya kan? Ada beberapa menit yang kamu ketinggalan, akhirnya kamu tidak bisa jalan. Oleh karena itu, hari ini pelajaran matematika sebelum dimulai, ibu minta kalian membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Biar tahu masalah yang ada pada diri kalian masing-masing.
tentang keyakinan kelas. Boleh berbeda-beda, tidak harus. gitu. Lengket nanti ditempel, ya ditulis terus ditempel di papan tulis. Bagi teman. Bagi teman itu dua itu. Boleh. Kamu ini kalau disuruh mintanya beda. Nanti nggak disuruh minta gitu ya. Oke, silakan kamu tuliskan masing-masing keyakinan kelasnya. Kamu tadi udah kasih contoh sama ibu, misalnya datang harus tepat waktu. Menurut kamu apa lagi? Hah? Boleh ya, terserah. Silakan menurut bahasa kalian. Oke, sudah? Kalau sudah silakan ditempel. Tempelnya di sini ya. Ini kesepakatan. Tulis bahasa ini. Mulai satu, nggak usah banyak-banyak, berapa kalimat. Sudah? Nggak usah lama-lama, nggak usah mikir jauh-jauh. Biasa kemarin itu apa aja coba, diingat-ingat. Terus. Satu aja, jangan banyak-banyak, satu saja, satu anak satu. Jadi akan berbeda-beda, dan makanya nggak boleh nyontek. Makanya nggak boleh nyontek. Dilurusin loh. Bawah tuh. Kan nulisnya yang mana? Ini yang untuk nulis loh, ini yang untuk nempel. Nah, kan salah nulis kamu. Bisa kan? Terserah kamu, menurutmu apa lagi?
Yuk. Udah. Yuk. Udah. Sudah belum? Sudah. Bawah. Ayo Restu. Yang lainnya jangan untuk tulis. Ayo Restu. Sekarang tuh dengan paruh. Sudah? Sudah? Berarti itu enggak? Tinggalkan piket, kata-kata. Oke. Mengikuti ekstrakurikuler gambar pramuka. Enggak. Ini kata siapa ini? Enggak ada namanya. Kemudian Anas, baju harus rapi dan bersih. Bagus, baju harus rapi dan bersih. Kemudian kelas harus selalu rapi dan bersih, berarti sama, tidak boleh meninggalkan piket. Pokoknya ke sini. Oke, terus Syakira datang tepat waktu, berarti harus datang tepat waktu. Kemudian tidak boleh datang terlambat, sama dengan sini. Rizky pula sama datang tepat waktu, tidak boleh datang terlambat. Oke, kemudian tidak boleh minum es. Tidak boleh minum es katanya, berarti dia berbeda ya. Tidak boleh minum es. Terus datang tidak boleh telat, sama dengan di sini kata Zahra. Oke, kalau ada namanya kan enak. Ini kelas harus selalu rapi dan bersih, sama dengan tidak boleh datang, tidak boleh terlambat, sama ini Putri sama saja. Kemudian tidak boleh terlambat, sama ya. Masuk tidak boleh terlambat, kata Ayla, sama dengan Putri, sama dengan Syakira. Kalau piket harus lebih awal ke sekolah, berarti tentang piket di sini. Sama dengan Kansa. Kemudian datang tepat waktu mengikuti ekskul. Berarti dia harus mengikuti ekstrakurikuler. Itu kata siapa ini? Kata Tina. Kemudian mengikuti ekstrakurikuler kata Ilham. Kemudian kita mengikuti ekstrakurikuler Grafen, menari dan pramuka, sama. Kemudian
kebersamaan. Mengerjakan PR mengikuti setiap ekstrakurikuler, berarti dia sama dengan belajar. Berarti di sini tidak boleh memilih teman masuk ke dalam ekstrakurikulernya, masuk ke sini. Kan satu aja kata ibu ya. Tidak boleh melarang aturan guru. Nggak tahu siapa yang nulis. Ini sendiri juga. Tidak boleh melarang. Baju harus selalu rapi dan bersih, kata Restu. Sama dengan anak. Kemudian tidak boleh main bola di kelas. Nah, sama ini ketertiban berarti ya. Sama dengan si apa ini, gugur. Bermain bola hanya saat jam olahraga dan tidak boleh bermain bola di dalam kelas. Betul. Ini kata siapa? Nggak tahu. Nggak ada namanya. Masuk tidak boleh terlambat. Masuk ke sini. Bermain bola hanya di jam olahraga. Kemudian Rahma tidak boleh mengejek nama orang tua. Masuk ke sini. Menurut ibu sama dengan Eva. Nah, ada 5 dasar kebutuhan manusia. Ya, 1 kasih sayang dan perhatian. Kemudian 5 bentuk kasih sayang itu bentuknya misalnya gini ya, memilih teman, berarti dia harus saling menghargai temannya, taat, ya, hormat menghormati. Jadi kesepakatannya ingat tidak boleh datang terlambat, kemudian tidak boleh bahasamu tidak boleh ya ini, tidak boleh baju harus selalu rapi dan bersih. Ingat itu. Kemudian kita tidak boleh meninggalkan piket. Berarti jadwal piket harus tetap dilaksanakan sesuaikan dengan jadwalnya masing-masing. Kemarin sudah sepakat jadwal sudah dibuat kan di kelas. Nanti kita bahkan kesepakatan kelas yang besar nanti akan kita tuliskan seperti yang jadwal. Kalian tahu ya. Kemudian di sini tidak boleh minum es. Sepakat ya, minum es tidak boleh di kelas. Kenapa kok nggak boleh minum es? Biar nggak sakit. Kalau sakit yang rugi siapa? Diri sendiri kan? Oke. Kemudian tidak boleh memilih teman, harus main bersama-sama, saling menghargai. Betul Evan. Jadi sama teman itu nggak usah loh. Ini bukan kelompok saya, ini bukan teman saya, nggak boleh begitu. Kita sama. Di mata Tuhan nggak ada si kaya dan si miskin. Di mata Tuhan juga nggak ada yang orang paling cantik dan orang paling jelek. Semua Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan sempurna. Nah, baik buruknya orang itu tergantung diri pribadi masing-masing. Allah sudah tentukan dalam ketentuan-ketentuannya. Di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan sempurna. Baik fisiknya, akalnya, ya semuanya itu disempurnakan. Nah, Bu, tapi kalau kemarin saya melihat teman saya lahir dalam keadaan fisiknya buruk, anak teman saya, anak ibu teman saya misalnya, itu bukan karena Allah nggak sayang, ada sesuatu yang harus kita jaga di situ. Allah titipkan makhluk seperti itu kepada orang tua kita, berarti bagaimana kita menjaganya? Ya, bukan berarti buruk, ada kebaikan, ada nilai kebaikannya di situ. Misal kamu lihat tetanggamu ada maaf ya, itu lahir matanya buta, begitu lahir, atau tangannya hilang, beberapa tangan yang hilang. Itu Allah ciptakan itu supaya manusia itu sadar bahwa kamu lahir ke muka bumi ini tidak sendiri. Kamu punya Tuhanmu. Jadi ingatlah aku, kata Allah itu begitu. Kata Tuhan yang Maha Esa itu begitu. Ingat saya bahwa semua yang kalian terima saat ini adalah ketentuan dari saya. Dan itu akan, kalau kamu urus dengan baik, maka akan menjadi kebaikan bagimu. Tapi kalau kamu tidak urus dengan baik, maka akan menjadi keburukan bagimu. Sampai kapan? Jadi tergantung pribadi manusia masing-masing. Ada kan manusia yang cacat tapi dia bisa main biola? Ada pernah lihat? Dia kan nggak punya tangan, tapi dia bisa main bola.
ya kan? Dengan tangannya, dengan kakinya, nggak punya kaki tapi dia punya keahlian. Bisanya jadi desainer, ada loh. Itu suatu anugerah, berarti dia bisa menghargai ciptaan Tuhan. Ya kan? Kalau lihat manusia yang seperti itu, nauzubillah, subhanallah, benar ya. Kenapa? Allah benar-benar kasih kita itu tahu bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Yang sempurna itu hanya milik Allah, milik Tuhan yang Maha Esa. Ya, jadi ciptaan Tuhan itu sempurna semuanya. Tinggal tergantung manusianya itu bagaimana. Nah, oleh karena itu ibu berharap semua di kelas ini ayo dong saling bahu membahu, saling menjaga kasih sayangnya, saling menjaga tak sopan santunnya, baik kepada teman maupun kepada ibu bapak gurunya. Ya, budaya 5S lakukan. Apa saja 5S itu? Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu lakukan. Ketika kamu keluar dari kelas atau baru masuk ke dalam gerbang sekolah, terlihat oleh bapak ibu gurumu, kamu langsung hampiri, assalamualaikum atau selamat pagi atau selamat sore atau bagaimana. Kamu hampiri dan kamu katakan, kamu buka dengan senyumanmu, ya kan? Senyum, assalamualaikum bu, pak. Itu udah suatu ibadah tuh. Pahala, ya, kamu mengucapkan salam, berarti kamu mendoakan orang tersebut, tapi kamu juga didoakan oleh yang menyampaikan salam. Jadi, yang menyampaikan salam dapat doa, yang menerima salam pun dapat doa. Kan? Assalamualaikum, artinya keselamatan bagimu. Waalaikumsalam, jawab seperti itu. Keselamatan juga bagimu saudaraku. Semoga Allah mudahkan segalanya. Itu jawabannya yang benar. Ya, sama saja dengan orang Kristen menyampaikan shalom, sama seperti itu. Salam sejahtera, itu katanya mereka. Kita juga menjawabnya dengan shalom juga, ya. Jadi suatu hal yang kita sampaikan itu nilai kebaikan. Nah, makanya ditanamkan dalam diri. Jangan merasa saya paling pintar, saya paling cantik, saya paling hebat. Tidak ada yang seperti itu. Kalau kamu paling pintar, tentunya kamu tidak datang ke sekolah untuk belajar. Benar kan? Ke sekolah ini untuk apa? Untuk dapat ilmu kan? Oke, kalau kamu mau paling cantik, berarti kamu lahir langsung cantik, kamu langsung jadi seorang model di sana. Nggak ke sekolahan, jadi modeling. Jalan di catwalk dengan santai. Ya, begitu. Itu kalau orang yang merasa paling cantik, paling ganteng juga begitu, petentang, petenteng, tendang, ya. Kita dimatikan.